Kenapa dibilang sadu? Emang sadu, guys. Sadunya itu ya sadunya itu gimana Ini sih? itu kita nggak perlu capek-capek PDKT yang ngerayu-ngerayu, itu udah datang sendiri gitu. Gitu ya. Wah, hebat banget ini Mas Badung ini. Nggak perlu PDKT lagi katanya Pak Bos. Nggak perlu ngerayu-ngerayu lagi, datang sendiri. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mabos semuanya. Jumpa lagi sama saya Gondrong Nan Leo di channel kesayangan saya. Siapa tahu aja bisa jadi channel kesayangan kalian juga ya. Sekarang lagi ditemenin nih sama apa bilang ya, manusia purba atau gimana ya? Soalnya langka banget orang yang kayak gini. Bebas. Bebas. Oke, kita langsung kenalin aja nih, Mabos semuanya. Mas Badung. Halo, Bos. Assalamualaikum. Saya panggil saja, biasa di sini dipanggil Badung. Oke, Mabos. Kita kan di sini mancing nih berdua ya. Bertiga sama kameramen. Dihitung biar nggak pundung. Oke, Mabos ya. Daripada kita nunggu mancing nggak dapet daripada jenuh, saya mau coba ngobrol nih sama Mas Badung nih. Mas Badung, aslinya nih dari mana Mas Badung nih? Asal dari Jawa. Jawanya Jawa mana? Brebes. Oh, Endok. Jawa Brebes. Endok asin. Pergi ke Taiwan itu tahun berapa Mas Badung? Dulu aku tahun 2016-an lah. 2016 resmi kan itu aku dapet di kapal. Oh, dulu jadi berangkatnya itu proses ke pelayaran ya? Iya. Oh, itu dapat jobnya job pelayaran. kapalnya itu kapal pancing atau Kapal trol. Oh, kapal trol jaring berarti ya? Iya. Oh, Kapal trol. Terus aku ngerasa kayak terlalu berat gitu kerja di laut kan. pekerjaannya berat gitu. kayak- Lah beratnya itu seperti apa bisa Ya digambarkan biasalah gitu kalau orang pekerja pada umumnya gitu kan ya, ingat waktu udah jam 5 sore ya kita berhenti gitu. gitu kan. Oh, jadi di situ masih tetap kerja. Iya, selesaikan dulu kerjaan, kalau udah selesai baru boleh istirahat. Oh, Kalau nggak nggak peduli jam berapapun itu. begitu. Lah itu mulai kerjanya dari jam berapa? Mulai kerja ya pagi lah jam 7 kan. Kita mulai udah bangun-bangun sarapan, kita langsung ngerjain apa yang kerjaan yang ada gitu kan. Seperti jaring rusak. Itu di atas kapal itu. Kalau kita tidak berlayar gitu kan. Oh, itu posisi nggak berlayar ya? Berarti lagi bersandar lah gitu kapalnya ya, nyandar. Oh iya, di pelabuhan. Terus kan itu kan karena kenapa nggak berlayar, karena jaring rusak. Oh Jaring iya. rusak kan harus diperbaiki dulu. Nah, itu mulai jam 7 kita mulai perbaiki jaring, dan paling istirahat siang jam 12 makan siang. Nah, mulai lagi itu jaring bukan 1 kilo 2 kilo, berat kita tarik-tarik, cuman bertiga 3 orang kan. Iya. Itu 3 orang itu satu kapal Indonesia semua. Indonesia semua. Kebetulan itu aku dapatnya satu kampung. Satu kampung maksudnya Sekampung aku lah. satu daerah gitu. Oh, kalau satu kampung kan banyak. Nah iya, kalau satu kampung banyak nggak bisa dihitung. Ada berapa RT gitu. Iya nggak mah Bos? Bisa aja, Katanya Bos. satu kampung. Kalau satu kampung kan banyak orang ya. Ada berapa RT mungkin di kampungnya. Tapi emang di situ kan pas itu aku dapatnya di pelabuhan Tangkang. Orang bilang Oh, bukan di daerah sini. Ini kan daerah Sincu ya ini ya. Daerah Sincu. Oh, berarti dulu dapatnya di pelabuhan Tangkang. di bawahnya Kausiung itu. Oh, kan di bawahnya kebetulan Kausiung. Itu kampungku semua, jadi berasa kayak kampungku sendiri. So, pas gitu loh. pas nyampe ke situ Ketemu orang-orangku ketemu semua, temen-temen tetangga, temen-temen yang biasa oh nongkrong iya. bareng di kampung kan. Tuh, Mabos ya. Emang yang di Taiwan itu orang Brebes, orang Jawa, pokoknya orang Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
timur banyak juga yang ada di pelayaran ya. Iya. Tahun 2016 nyampe ke Taiwan. Taiwan. Sekarang ini kan tahun 2020 ya. Berarti udah 4 tahun. Itu udah pernah pulang ke Indonesia? Belum. Belum. Berarti semenjak dari 2016 itu sampai sekarang belum pulang. Belum. Karena kan aku posisi ilegal gitu. Oh, jadi sekarang ini dari job sebenarnya. oh, lah itu bisanya sampean lari itu karena emang nggak kuat kerjaannya. Nah, di situ ada juga, terus juga bosen dari Indo kerja di laut, di sini di laut juga gitu. Oh, kan. gitu. Bosen gitu. Lah, kalau mikir bosen kenapa prosesnya ke laut? Ya nggak Ya mah kan, bos. Kebanyakan di kampungku kesini lewatnya job-job laut. Oh, laut begitu ya. Jadi coba- istilahnya biar murah gitulah ya. Iya. Soalnya iya ya. Terus ada Ini buat informasi juga ya, mah bos ya. Buat informasi ya. Yang proses buat ke pelayaran ini dalam arti anak buah kapal ya, bukan pelayaran seperti kapal-kapal pesiar, bukan ya. Anak buah kapal ini ya nelayan, cari ikan lah. iya, cari ikan nelayan, nggak di kapal-kapal pesiar yang mewah atau gimana, nggak. Jadi proses dari Indonesia ke Taiwannya ini nggak terlalu memakan biaya. Bahkan nggak Mungkin ngeluarin ringan lah, speser. bahkan nggak ada yang nggak ngeluarin speser pun, Speser pun. nggak ada juga yang nggak dipungut biaya speser pun, mabos Karena semua. sistemnya potong gaji kita Karena per bulan. sistemnya kalau potong gaji, pabrik juga mungkin sama potong gaji. Iya. Nah, cuman mungkin di sininya itu yang agak apa ya? Mungkin agak ada, saya juga agak simpang siur juga ini ya. Belum tahu kepastiannya gimana walaupun saya udah lama di sini. Tapi kemungkinan memang yang anak buah kapal ini kan di sini jam kerjanya nggak teratur. Saya dengar itu jam kerjanya itu nggak teratur. Mau siang, mau malam, waktunya majikan ya, mau waktunya majikannya itu ngajak kerja ya pasti kerja. Nggak teratur sama kayak yang di formal ya, yang di pabrik-pabrik ya. Kalau yang di pabrik-pabrik kan 8 jam kerja ya minimal. Kalau ada lebih dari 8 jam kerja itu 1 jam, nggak tahu setengah jam juga dihitung lembur. Nah, kalau di anak pelayaran, anak buah kapal ini nelayan, nggak ada hitungan lembur. Nah, terkecuali lagi nggak semua ya. Ya, ini kutipannya nggak semua. Dalam tanda kutip nih ya, nggak semuanya dapat majikan yang nggak enak. Banyak juga yang majikannya enak ya. Kadang jarang berlayar, terus apa, ada tambahan, uang tambahan juga, setiap berlayar dapat tambahan. Kalau dapat banyak ikan, kadang-kadang tambahannya banyak juga yang kayak gitu. Jadi nggak semuanya, karena sama aja sih, semua orang di mana-mana juga sama aja. Orang Indonesia, orang mana juga ada kan ya, yang baik buruk ya tahu gimana itu. Sebenarnya dasarnya semua orang baik, cuman kan kadang ada yang pelit, ada yang baik, masalah ekonominya atau gimana lah, nggak perhitungan sama anak buah ya. Di sini juga banyak sama sih. Nah, itu berarti selama 16 tahun nggak pernah 4 tahun nggak pernah pulang, itu berarti di sininya udah resmi kabur gitu ya, ilegal gitu ya. Karena aku dulu resmi cuman 2 bulan, langsung aku. Oh, jadi datang ke Taiwan 2016, selama 2 bulan ikut majikan resmi, lalu kabur. Betul. Terus pas kabur itu kerjanya apa aja Mas Badung kalau kabur itu? Banyak sih, kalau dihitung sampai sekarang itu udah banyak pindah-pindah kerja gitu kan. Profesinya gitu, gonta-ganti gitu kayak gitu maksudnya. Dari yang ringan, dari yang paling berat gitu kan, dari yang gaji cuman berapa sampai yang gaji yang lebih. Oh, jadi gajinya antara profesi ini sama profesi itu juga gajinya beda-beda. Kalau dulu mah aku waktu awal kabur ya, itu fokus sama satu kerjaan, nggak mikirin ini kerja gaji dikit, tapi menurut aku ya lumayan lah. Waktu aku baru pertama kabur, aku kerja di itu bongkar ikan. Bongkar ikan itu maksudnya bongkar ikan gimana maksudnya? Ya kan kapal nyandar, kita bongkar, lalu kita ikut mobil kirim ke pasar. Oh, berarti ngangkut gitu ya, ngangkut ikan dari laut, maksudnya dari kapal
ditampung ke majikannya sampean, dibawa ke pasar-pasar gitu. Oh, jadi gitu mah bos kerjanya dulu pas dia keluar, ini pas dia kabur itu kerjanya dia kayak gitu. Nah itu kerja kayak gitu itu berat apa ringan? Kalau berat mana sama menurut perbandingannya itu? aku itu sih menurutku sedang lah ya. Soalnya Berarti daripada lebih di kapal gitu kan. oh daripada lebih di ringan kapal. di itu di apa namanya di penampungan ikan itu Ya. daripada di kapalnya itu. Tapi jangan ditiru juga mah bos. Nah ini bukan buat ditiru ya. tidak Siapa baik tahu buat ada negara. pelajarannya yang baiknya diambil ya, ma bos ya. Yang buruknya tolong jangan diikutin kayak gitu. Apa ini? Aduh, kok berat. Wih, Nyangkut. strike ya. Wah, nyangkut lagi ma bos. Kita buka-bukaan aja ya ma bos ya. sudah. Biar ma bosnya juga nggak terlalu penasaran. Jadi kita kupas tuntas aja semuanya. Oke ma bos. Kita Jadi gimana nih Udah kalau nggak ada lagi yang ditutup-tutup. nggak apa-apa ya, nggak ditutup-tutupin Boleh, ya. boleh, Oke. Baik lu dia ma bos. Oke, jadi itu masalah gajinya juga beda. Nah, itu perbedaannya berapa? Waktu resmi itu Kalau berapa? waktu resmi kita kan Mm-mm. kalau masih potongan itu paling ya 12-13 kan. Kalau kita nunggu gaji full, nunggu kita 2 tahun baru gaji full, itu juga dulu waktu tahun segitu masih 19-20-an lah. Oh, gaji itu waktu fullnya. masih tahun 2016, gaji fullnya masih 19 ribuan. 15.000 itu Terus resmi kan. nunggu potongan habis itu berapa bulan? Ya, itu berapa udah tahun? dipotong bersih. Oh, itu udah dipotong Nah, bersih. kalau- Enggak, maksudnya selama potongan itu berapa Biar bulan? kita nyampe gaji full itu nunggu kita kerja 2 tahun dulu baru kita dapat gaji full. Gaji fullnya itu 19 Oh. sekitar 20 kan. Iya. Kalau sedangkan kita kabur gitu kan nggak usah nunggu berapa, itu kan langsung 25.000 gitu kan dulu Itu per bulannya. per bulan tanpa potongan apa. Terus makan atau Makan ditanggung mes, semua. kontrakan. Lah itu waktu di kapal itu gimana? Makan Iya sama ditanggung. berarti uang jajan juga ditanggung. oh berarti ada persamaan antara di laut sama di darat nih ya. Itu Maksudnya kebetulan pas aku waktu kabur dapat bosnya bertanggung jawab baik juga gitu ya. iya keperluan kita, kebutuhan sehari-hari iya. gitu kan, setiap minggu dikasih. Tapi ya ini ada dukanya nggak sih, Iya, maksudnya enggak. ada susahnya nggak sih Semua selama gajinya sebesar itu ada susahnya nggak sih, Ya, maksudnya tuh keluh kesahnya kita kan yang nggak beda sama yang orang-orang resmi. Kita pengen pergi main, pengen pergi jajan kan nggak tenang juga. nggak tenangnya. Nggak tenangnya kan kita buronan kalau Oh, ada- jadi takut ketangkep Iya. polisi atau gimana? Nah, ini nanti kalau polisinya nonton gimana? ya pulang. Pulang. Pak polisi jangan ditangkap ya, kasihan. Dia nyari rezeki kok hari Nggak apa-apa, udah hasil. Ngerti emang polisi sini ya? Enggak ya. Jangan ngerti lah. Oke, Ma Bos, kita lanjut lagi lah. Oh, berarti gaji segitu juga masih ada was-was kalau kita mau keluar kemana-mana gitu ya? Setenang itu. Kita Berarti kerja juga kan pas itu ngirim ke pasar-pasar, di jalan juga kan banyak polisi. Mau masuk pasar diperiksa dulu, kita harus ngumpet dulu. Nah. Nggak seindah yang kalian bayangkan. ya itu berarti Ma Bos. Ada dukanya Ada juga. dukanya mungkin di situ. Biarpun harus gajinya siap. gede, tapi juga rasa was-was, rasa takut itu setiap hari, setiap kerja juga ada. Jadi nggak Bahkan tenang. nggak cuman di kerjaan, di kontrakan juga kita nggak tenang. Oh, jadi itu kalau ngontrak itu maksudnya kalau tempat tinggal kan dulu waktu resmi itu gimana kalau tempat tinggal? Kalau dulu tempat tinggal kan kita tinggal di kapal ada kamar gitu kan buat kita tidur. Oh, Heeh. Jadi kan bebas di kapal mah, mau kita musikan kenceng-kenceng, mau kita apa bebas. Ya di sini kan ngontrak di kontrakan perumahan. Itu kalau waktu udah nggak resmi itu kan ngontrak. Kontrakannya itu ditanggung sama majikan. Ditanggung. Oh, ditanggung katanya sama bos, kontrakannya juga ditanggung sama majikan. Tapi nggak semua ya, maksudnya nggak Iya, nggak semua Iya. kerjaan. Beda nasib kita beda-beda. Ada yang dapat yang nasibnya. Nah, kalau ini dulu waktu pertama kabur, kebetulan mungkin ya nasibnya lagi baik, terus ketemunya bosnya baik, bertanggung jawab, tempat tinggal dikasih, makan dikasih, gaji tetap full segitu 25.000 ya, 25.000 mah bos.
Itu udah besar banget lu mah bos, 25.000 itu tanpa lembur lu ya. Yo. Nggak termasuk lembur ya. Itu ada lembur apa enggak kalau misalkan Paling enggak kalau juga. kita, bosnya ngelihat kita itu banyak barang Kerja gitu. kan. Banyak barang ntar ditambahin. Oh, berarti kalau bosnya ngeliat emang kerjaannya lagi banyak, kadang ditambahin juga. Iya. Itu kira-kira per bulannya ditambahinnya itu berapa? Apa emang lihat per hari aja, hari ini mungkin banyak dikasih atau Ya, gimana? banyak. Buktinya kan waktu dulu aku gaji 25 tapi aku kirim ke Indo nyampe 30. Oh, itu dalam 1 bulan itu. 1 bulan sampai 30.000 aku kirim. Berarti itu udah Karena jauh kan lu uang mah bos. jajannya seminggu dikasih, kalau ada kerjaan lebih kita dikasih bonusan. Gitu. Berarti itu udah jauh banget lu dari standar Ibaratnya anak-anak yang resmi separuhnya lah udah sama jauh. resmi. Nah, terus sekarang ini kerja di mana? Apa masih di situ? Malah gajinya lebih gede. Sekarang aku di bangunan besi. Oh, sekarang di bangunan. Iya, ngikat besi itu, oh maksudnya ngikat besi itu usus ngikat besi doang gitu. Iya. Berarti nggak kerja yang lain. Enggak. Oh. Lah itu gajinya berapa Mas Badung kalau diikat besi kayak gitu? Dulu ya aku ngikat besi udah 2 tahun kan ya. Dulu waktu aku masih belajar nggak tahu apapun tentang di bangunan itu kan. Nah, itu masih 1.600 per hari. 1.600 per hari. Nah, itu Wih. masih belajar. Nggak tahu apa. Sebentar Mas Badung, saya mau kaget dulu. Hah? 1.600 lu per Mas hari. Gondrong bisa lebay juga anjay. Edan. 1.600 per hari. Anak resmi aja cuma 700 lu. 1.600 itu berarti signifikan banget ya. Perbedaannya tuh jauh. Kalau sekarang ya kita udah tahu gambar, mau ngerakit apa aja kita bisa gitu kan. Gambar apa aja udah bisa, itu 2.000 lebih. Sekarang per harinya. Oke Ma Bos, balik lagi sama kita ya. Sama saya Gondrong dan Leo, juga masih di sini Mas Badung. Halo. Kita lanjut tanya-tanya Mas Badung. Tadi di sebelah sana Ma Bos. Oke. Saya mau tanya lagi nih Mas Badung ya. Masalah kesehatan nih ya, masalah kesehatan kan itu gimana ya? Kalau menurut saya sih itu kan penting ya. Yo, itu kalau misalkan sakit ataupun apa namanya, ya pokoknya ada nggak enak badan mau periksa itu gimana caranya? Nah, yang gak enaknya itu di situ justru malah kita orang yang ilegal itu yang gak enaknya di situ. Setiap kita punya keluhan badan atau apa, demam itu kan kita mau ke rumah sakit, ke klinik itu kan susahnya, kita nggak punya KTP resmi gitu kan. Biaya pengobatan, obat-obatan itu jadi mahal. Nggak kayak kalian orang resmi gitu. Iya, kita yang resmi kan cuman 150, besarnya 200 lah udah bisa diperiksa sama dokter, juga dikasih obat juga. Iya, udah komplit lah. Berarti kalau orang-orang yang kayak sampean ini, maksudnya ini maaf ya, bukannya maksudnya mau rendahin atau gimana, tolong jangan dipikir kayak gitu ya. Kita di sini cuman mungkin buat bisa pelajaran orang lain lah. Jangan sampai biar dapat kabur, gambaran iya, lah gimana kalau aku kabur, ntar gambarannya gimana kan. Iya. Sampean sudah dapat gambarannya. Nah ya ini diambil positifnya aja ya. Kan banyak yang bilang ini di sosial media atau dimanapun juga banyak yang bilang Taiwan tikungan tajam, Taiwan syahdu gitu. Ya udah terkenal lah itulah ya. Oh iya, itu pokoknya itu tuh sebenarnya emang di Taiwan ini emang syahdu atau sahdunya itu seperti apa sih yang Mas Badung rasain gitu? Kenapa dibilang sadu? Emang sadu guys. Sahdunya itu ya sahdunya di itu sini gimana itu sih? kita nggak perlu capek-capek PDKT yang ngerayu-ngerayu, itu udah datang sendiri gitu. Gitu ya. Wah, hebat banget ini Mas Badung ini. Nggak perlu PDKT lagi katanya Mas Bos. Nggak perlu ngerayu-ngerayu lagi, datang sendiri. Wah. Mas Badung ini masih jomblo atau maksudnya single? Masih single atau udah berumah tangga nih? Ini nggak tahu, aku harus bersyukur atau apa ya. Cuman ya alhamdulillah lah,
ada pasangan buat sekedar motivasi, penyemangat kerja di sini, ada buat yang menemani gitu ya. Kalau boleh tahu namanya siapa nih, nama namanya pasangannya ya, nih? kalau boleh tahu, kalau nggak boleh nggak apa-apa, dirahasiakan aja. boleh. Untuk saat ini sih aku lagi sama Sri. Oh, buat Mbak Srinya ya, kalau Mbak Srinya nanti nonton channel Aduh, kita, jadi nonton malu. video kita ini, Jadi malu. ya tolong dikasih izin ya videonya buat di-share terus. Nih, tanda keseriusan kayaknya ini. Ini udah tanda-tanda keseriusan ini. Nah, itu kalau masalah sadunya Taiwan yang katanya nih ya, saya sering banyak dengar banyak tikungan tajam. Itu sebenarnya tikungan tajam itu artinya apa sih, Mas? Tikungan tajam ya gitu, udah tahu di rumah ada bini, di rumah ada suami, tapi banyak juga yang main belakang itu nikung-nikung gitu loh. Oh, jadi tikungan tajam itu seperti itu, Mas. Iya, jadi nggak peduli. Tapi yang di Taiwan ini mungkin yang jadi Nggak peduli ada suami, nggak peduli ada anak ya. istri di rumah kan, di sini bodo amat gitu. Oh, jadi kayak gitu. Lah, yang dibilang syahdunya itu di mana? Syahdunya itu liburan, kita jalan sama pasangan kan. Jadi di sini Cuman kan bebas lah ya, intinya mau liburan kemana, mau liburan kemana pun juga ya. Iya, tanpa ada yang larang. Kalau di kampung kan takut ketahuan suami. Kalau di sini kan bebas. Oh, nah itu mungkin syahdunya di situ. Nggak ada kalau keluarga. Iya. itu kalau syahdunya udah menjalur ke arah nggak tahu kemana ya. Cuman sih Arah saran mana aku itu? saran aku ingatlah tujuan dari rumah kita ke sini kan Nah, nyari itu. Kita kan nyari rezeki ke sini. Nafkah. Ya, udah Nah, itu diingat mah, Bos ya. Masalah gitu-gitu mah nggak ada habisnya. Iya. Jangan penting kita mentingin fokus. nafsu aja ya. Nah. Jangan mentingin nafsu dunia aja. Hiburan mah nggak ada habisnya. Nah, iya. Kita nyari sahdu yang positif aja mah, Bos ya. Kita pengen hiburan gini, Dengerin tuh mancing kan sarannya ya. Mas Badung tuh. Ya bukan ngasih saran, bukan ngajarin, cuman ya baiknya gitu. Ngingetin aja ya. Saling mengingatkan teman ya. Nantilah kita bincang-bincang di kontrakanku nanti. Wah, Kasih lihat. dapat undangan Main. juga nih mah, Bos. Kita kontrakannya istirahat nih. di situ sejenak. Wah, kapan-kapan kita dapat undangan kayak gini nih. Boleh. Siapa tahu Nanti aja mampir. banyak makanan enak yang komposisi. Nanti kita mukbang bareng, oke? Ya seberapa ya. Ya udahlah mah, Bos. Segitu aja dulu. Yang baiknya kita ambil ya, yang buruknya tolong jangan diambil. Maaf Ini buat jika aku ada kata-kata yang nyinggung kalian atau sama nggak ya. berkenan, ya. Saya juga minta maaf ya sebagai pembawa acaranya juga, kalau misalkan ada yang tersinggung atau gimana, atau misalkan mungkin ada kesalahan atau gimana, tolong tulis di kolom komentar ya, kasih kita saran, kasih kita masukan, oke? Kita belajar lebih baik lagi buat kedepannya ya, Bapak semua ya. Saling mendoakan, saling mendukung. Ya mudah-mudahan aja ada pelajaran yang bisa diambil dari obrolan kita yang gak karuan ini. Amin. Silakan diambil yang baiknya, yang positifnya, jangan diambil yang buruknya, oke? Siap. Setuju. Oke mah bos, saya pamit dulu, nanti kita sambung lagi. Nanti kita main ke rumahnya dia nih, ke kontrakannya dia. siap. Kapan-kapan ada undangan nih, kita makan di sana mungkin. Oh malah nyelonong aja mau makan. Oke mah bos, Apa-apa. jangan lupa subscribe, like, komentar, share. Oke mah bos semuanya. Saya Gondrong dan Leo dan Badung. Ciao, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.